mengamankan posisinya masing-masing. Betul. Kalau kita lihat Mikasa dan juga Cherry memulai langsung jungle patternnya dari Purple Buff. Sementara itu untuk Ukeru bersama dengan Adachi langsung aja proxy minion di area bottom lane dan langsung aja coba untuk memakan ke arah seorang Azumi. Nampaknya udah mulai cukup sekarat. Tinggal nggak sampai lagi sih, itu udah setengah kotak banget, sisa benar-benar sekarat banget dari seorang Azumi, tapi masih bisa pulang dan bahkan coba untuk dikasih-kasih lagi sama seorang Mikasa, masih bisa terkena charge, tapi langsung saja di finishing oleh Aura Bulan. Yes, follow up dari seorang Bulan ketika melihat adanya satu hero dengan HP yang terbatas, ini bakal jadi satu makanan empuk juga dan ngebuat dari Dewa United F kali ini harus benar-benar mundur. Kehilangan satu pemain di early-nya bukan jadi hal yang baik, padahal rotasi yang mereka lakukan tuh udah bisa dibilang sangat amat mengganggu ke arah para pemain dari Aura Phoenix. Tapi Arachi juga masih cukup penasaran untuk berada di bagian terdepannya. Betul, Arachi ya baru mau pulang hidup tidak tenang, langsung disamperin loh sama seorang Chesa dan benar-benar di cancel. Bagusnya sih tadi masih ada follow up juga dari seorang Dewa Aura. Oh ya, tentunya masih adanya follow up yang dilakukan dan kali ini kita melihat juga di area mid lane cukup padat. Tapi dari Aura sepertinya udah ada rotasi yang menuju ke arah gold laner, namun melihat ada seorang Cherry di sana mungkin bisa jadi satu mangsa empuk juga dan akan kembali lagi juga ke fokus utama mereka, yaitu ke arah gold laner yang benar-benar harus diperhatikan. Betul sekali. Kalau kita lihat dari arah pergerakannya memang Aura Phoenix juga mereka memang pengen nge-gank. Cuman teman-teman dari Dewa United If terutama Arachi kayaknya udah mulai peka dan Azumi juga sadar kalau misalnya di sana ada Arachi. Tapi dengan adanya satu shield yang dia buka dan ini menghalau damage yang tadinya bakalan masuk dari Soul Bloom seorang Azumi. Oh ya, tapi clearing wave dengan adanya Lilia yang dibawa oleh Aura Phoenix kali ini benar-benar ngerepotin sih ya untuk seorang Aura. Sementara Turtle akan coba untuk dikontes nampaknya dengan satu Downing Light yang udah mulai dibuka di sana, tapi damage yang masuk karena Turtle berhasil diamankan oleh seorang Chesa kali ini dan juga seorang Cherry yang benar-benar dalam bahaya. Bulat coba untuk mengejar tapi masih bisa ditahan juga di area belakang, namun dia masih bisa mendapatkan ke arah seorang Arachi. Jadi tetap satu keuntungan, apalagi mereka ngedapetin ke arah Turtle meskipun Cherry berhasil menyelamatkan dirinya. Iya, tapi lihat Mikasanya udah mulai masuk bermain ke dalam jungle dari milik teman-teman Dewa United If. Purple-nya bakalan coba untuk diambil, tapi Cherry udah mulai datang. Apakah masih sempat? Ternyata tidak, keburu telat. Mundur saja deh untuk teman-teman dari Aura Phoenix karena sudah berhasil mendapatkan Purple. Cuan. Cuan banget tentunya. Ini bakal jadi keuntungan lagi untuk teman-teman dari Aura kali ini. Apalagi orange buff-nya akan coba diamankan lagi oleh seorang Mikasa. Satu persatu resource-nya bakal dibatasi lagi untuk seorang Cherry. Bahkan satu cutthroat ditambah backup dari seorang Azumi menjadi satu eliminasi berharga, meskipun memang akan ada pertukaran yang dilakukan oleh Dewa United If. Di sisi atasnya Bijal cukup tertekan dengan adanya Kupa yang dikirim terus-menerus untuk memberikan gigitan-gigitan manjanya. Iya, itulah ya teman-teman, kalau Kupa itu gigitnya mungkin agak manja karena disayang mulu sama Jenny. Gitu. Dogo. Bener. Iya, kalau kamu disayang siapa? Aduh. Mungkin kalau mau nyari yang bisa nyayangin kalian, coba cari di Lita. Siapa tahu mabar tiba-tiba kecantol. Apalagi di sana udah banyak banget teman mabar buat kalian setiap saatnya. Betul sekali, tapi masih bisa mundur dan juga Arachi ya. Untungnya masih ada satu shield bulwark juga yang sempat dia keluarin. Jadi nggak masuk damage dari teman-teman Aura Phoenix yang projectile. Yes, dan ini dia dari sisi XP lane-nya. Kita melihat adanya cutting wave dari seorang Ukeru, mengingat Direct akan cukup menyakitkan untuk seorang Bulan, tapi Downing Light juga dikirim ke bagian depan, di mana membuat dari seorang Bulan harus lari kali ini. Tapi untungnya masih ada backupan juga dari seorang Azumi. Satu tabrakannya ke arah seorang Ukeru, belum ada backupan damage, tapi dengan adanya Mikasa akan jadi satu nasib yang berbeda untuk Ukeru yang berhasil ditumbangkan juga. Iya, tapi Aura benar-benar Dewa Aura dikejar oleh Aura Mikasa. Namun sementara itu di area top lane ternyata Chesa sempat tergigit oleh Popol Kupa dengan Bidem Kupa, makanya dia sempat terkena stun. Apalagi sudah masuk ke dalam mode We Are Angry, makanya tadi Chesanya udah kemakan dan langsung di follow up bareng sama seorang Arachi. Oh ya, pokoknya hati-hati aja kalau misalnya Kupa udah mode marah, ini bakal menjadi efek stun yang terasa untuk para pemain dari Aura Phoenix sendiri. Bikin rabies sesaat lah ya. Rabies tuh, sakitnya berasa sampai besok. Tapi ini dia dari Aura Phoenix yang akan coba memberikan cicilan ke area turtle-nya. Arachi mencoba melakukan zoning out juga, tapi kayaknya nggak bakalan ada kontes untuk sejauh ini. Yes, melihat dari pergerakannya teman-teman Aura Phoenix juga, zoningnya dari seorang Azumi dan Chesa ini benar-benar cepat banget. Dan lihat udah mulai masuk lagi, bahkan coba untuk di-circling Eagle ke atas seorang Jenny.
takedown dengan adanya Soul Bloom dari seorang Azumi. Benar-benar teman-teman dari Aura Phoenix di sini terlihat menguasai temponya dan nyaman banget untuk rotasi. Apalagi dengan adanya Matilda yang bisa membuat rotasi jadi semakin cepat. Betul sekali, semua mobilitasnya bakalan ditambah dengan adanya Matilda. Lihat satu sniper yang connect dari seorang Bijal karena seorang Aura. Dan juga Azumi yang kali ini harus berhasil tumbangkan dengan keberadaan dari Ukeru yang menuju ke area mid lane. Cesa kayaknya nggak bisa terlalu terburu-buru juga, akan coba untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Ukeru masih mencari target berikutnya yang akan coba untuk diamankan. Dan Black Shoes pun tidak sempat untuk terbuka kali ini. Seorang Bulat yang masih menjadi badan untuk teman-teman dari Aura. Iya, Cesa kayaknya tadi mungkin agak kaget juga ya, dan langsung di all out juga sama teman-teman dari Dewa United If. That's why dia sempat ke pick off di sana, atau mungkin dia mikirnya kayak ya udahlah nggak usah di Black Shoes lah, Black Shoes juga belum tentu selamat gitu kan, mungkin mikirnya. Jadi kayak ya udah, karena respawn time-nya juga masih cukup cepat. Betul. Menit segini. Soalnya max damage yang dikeluarin juga nggak main-main ya dari Dewa United If sendiri. Tapi kalau kembali lagi ke arah gold lane-nya, udah ada pertukaran pelajar. Karena seorang Bulat akan berada di area top lane, sementara Beatrix-nya dikirim di bagian bottom lane-nya. Betul, dari negara bagian bawah ke negara bagian atas ya. Pertukaran pelajar nih. Siap. Mungkin yang bawah STM, yang atas SMA gitu ya. Tukeran dulu gitu. Tapi ternyata Dewa Aura baru saja di dive in oleh seorang Mikasa dengan Cutthroat dan masih bisa kabur dengan menggunakan steel cable-nya. Yes, ini dia Aura versus Aura yang bakalan bener-bener diincar sih ya ke arah Xavier. Dari bagian belakang Mikasa enak banget untuk nge-dive in-nya juga. Namun Ukeru yang kali ini masih berusaha payah juga untuk cara webnya. Seorang Cesa dalam bahaya lagi, masih ada Black Shoes yang bisa dikeluarkan. Dan juga ada penyelamatan dari seorang Azumi dengan KD. Win-nya yang cukup on point. Oke, tapi barusan Felix Armonya nggak sempat kena ke atas siapapun, tapi sempat terkena ke atas seorang Ukeru. Masih ada backup juga dari Downing Light seorang Aura, namun sempat terkena Nomenon Blast, tapi masih coba untuk mundur lagi, dan bahkan Mikasa coba untuk menggesek-gesek ke atas teman-teman dari Dewa United If, tapi mereka masih bisa kabur. Bulatnya yang ikut memberikan menjadi badan dan cover untuk seorang Mikasa ketika dia hendak pulang. Sayangnya memang tadi masih ada satu damage yang masuk lagi ke arah seorang Mikasa, that's why dia take down. Iya, tapi itu nomor 16 yang bagus banget ya. 3 pemain tadi dikena efek stun-nya juga, 2 pemain bahkan harus hilangkan, dan kalian dari seorang Bulat yang mencoba memberikan gas. Ditahan dengan adanya satu Mystic Field, gak boleh pulang, gak boleh kemana-mana lagi, harus nemenin Dewa United If untuk beberapa detik ke depan. Gak bisa bermain ke dalam lane of down, dan Aura Phoenix kali ini satu persatu turret sudah mulai ditumbangkan oleh Dewa United. Ya, Ukeru sudah mulai coba untuk split push, berhasil mendapatkan satu auto turret di area top lane. Tapi kalau melihat teman-teman dari Aura Phoenix, kayaknya mereka masih chill aja. Soalnya networknya juga sebenarnya nggak beda jauh, jadi masih bisa dikejar. Tapi buat Dewa United If ini jadi satu momen yang sebenarnya baik banget dan bisa jadi membawa sedikit angin segar ke arah mereka. Karena kan tadi mereka sempat ketinggalan tuh networknya. Sudah mulai bisa dibalikin, kill point pun juga disamakan, dan pressure pun mulai kembali lagi menjadi rata gitu loh. Yang tadinya sempat dipegang Aura Phoenix sudah mulai rata, dan bahkan Dewa United If sudah mulai ada hawa-hawa jahat trapping dari 2 orang, tapi kelihatan sama Bijel. Nah, ini dia masalahnya ketika udah mulai terbuka lagi informasi berharga yang dibuka oleh Aura Phoenix. Dari seorang Azumi pun gak mau ambil resiko terlalu banyak karena Arachi pun udah kehilangan damage yang cukup banyak. Mikasa hadir di sana dengan headshotnya, bakal dibuka semua skill cable-nya, double kill berhasil diamankan lagi, dan apakah menjadi triple kill. Tapi ternyata Bijel yang berhasil dapetin eliminasi berikutnya. Ukeru memang berhasil memberikan sedikit pembalasan juga, tapi Aura dan juga Ukeru dari Dewa United If dalam ancaman. Satu persatu yang sebelumnya bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu dari seorang Bijel, di dive in ke bagian belakang, masih bisa menemukan dirinya, dan Ukeru dalam bahaya. Immobilize terjadi, dan ya bisa dibilang Mystic Field kali ini save the day untuk seorang Aura, meskipun masih adanya cicilan ke arah turret di area mid outer turret. Iya, tapi tadi sih posisinya pas banget. Bulat memang sembunyi di area tengah river, dan Mikasa juga nge-follow up-nya dengan cukup cepat, apalagi geseknya. Emang udah salah satu funny terbaik di ladies ya, Mikasa ini. Makanya dia tadi juga berhasil dapetin, kalau nggak salah 2 orang ya, Arachi 1 sama satu lagi itu menjadi korban juga dari Dewa United If, dan itu benar-benar membuat teman-teman dari Aura Phoenix kembali leading dengan kurang lebih 1.300 poin. Gak jauh, tapi lumayan untuk sekarang. Ya, lumayan banget tentunya dengan double kill yang berhasil diamankan oleh seorang Mikasa. Di early kalau kita ngelihat emang dari Aura sangat amat mengungguli ya, dia bisa ngedapetin beberapa penculikan juga ke arah buff untuk seorang Cherry. Tapi kali ini mereka harus berusaha lebih keras lagi, jangan sampai terpick off satu persatu, karena ada seorang Ukeru yang ternyata bakal jadi target berikutnya. Golding Lane dibuka, tapi ternyata gak akan berpengaruh apa-apa
karena kill spree juga sudah berhasil diamankan oleh seorang Mikasa. Lord sudah hadir di sana. Ini bisa jadi salah satu kesempatan sebenarnya buat Aura Phoenix mengingat hanya ada 4 pemain yang tersisa dari Dewa United Team. Betul sekali. Dan kalau kita lihat juga tentunya Bulat sempat terkena charge dari seorang Orochi, tapi nggak apa-apa, masih tank. Belum banyak damage-nya. Kalem. Betul, kalem. Full tank kan, jadi belum ada damage-nya. Dari nol ya. Tapi ini ya, kita melihat lagi ada Downy Light yang harusnya bisa connect ke arah seorang Azumi, tapi ternyata belum terlalu menyakitkan sejauh ini. Dan Bijal akan bakal recall terlebih dahulu karena Lord pun sudah hadir, jadi mereka akan punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk ngebenerin ke arah lane mereka. Iya, sebenarnya sih Aura Phoenix di sini yang mungkin aku bisa bilang adalah bagian bottom lane dari tadi itu sering ditinggalin. Jadi Mikasa akhirnya harus split dan ini mungkin jadi minion management yang harus diperhatikan sama teman-teman Aura Phoenix sih. Tapi ngelihat dari itemization-nya sendiri, udah ada item panas dingin yang dipegang sama Chessa, Ice Queen dan juga Glowing One tentunya. Tapi sementara itu kalau kita melihat kembali sudah mulai ada peperangan yang terjadi di area top lane karena Arachi baru saja mencoba untuk memberikan cover ke arah teman-teman Dewa United Eve yang lain, tapi teman-teman dari Aura Phoenix coba untuk nge-press. Sayangnya Lord pertama itu kan masih tipis, jadi gampang untuk di-clear. Ya, tapi bakal ada percobaan juga ke area mid outer turret yang akhirnya berhasil ditumbangkan jadi satu keuntungan. Meskipun emang harusnya dengan adanya satu Lord pertama mereka udah bisa mulai masuk ke arah inner, tapi Bijal yang udah mulai menargetkan karena seorang Ukeru tertabrak di sana dengan adanya satu circling eagle dan bahkan berhasil tereliminasi. Tapi masalah masih ada 18 di sana, terus stun di sana nggak bisa kemana-mana lagi dari Aura Phoenix. Azumi masih memberikan sedikit pembahasan, Bulat pun harus tumbangkan juga dengan adanya Mystic Field yang dibuka oleh seorang Dewa Aura. Iya, enhance mode-nya bisa dia manfaatkan dengan baik. That's why Infinite Extension-nya itu benar-benar bisa memberikan damage yang optimal. Dibantu dengan Downing Light dan juga Mystic Field yang emang bisa memberikan damage dengan optimum ke arah seorang Bulat tadi. Dan ini dia replaynya teman-teman, kalau kalian lihat posisinya Ukeru emang kena circling eagle jauh. Terus udah gitu dimakan juga. Tapi di sini Arachi sebenarnya udah mencoba untuk melakukan inisiasi dengan baik dan Mystic Field-nya pun kena ke arah seorang Mikasa. Tapi karena yang di depan Bulat, yang dimakan Bulat dulu. Betul. Dan ya kita bakal move on lagi karena permainan masih berjalan. Dari Aura Phoenix pun masih harus menyatukan permainan mereka lagi, dan Dewa United kali ini lebih ke arah defensifnya aja. Karena 50 detik lagi pun Lord akan segera muncul, bakal jadi satu kontestasi yang besar. Seluruh fight harusnya bisa akan terjadi juga dengan adanya Lord yang akan segera hadir. Yes, 42 detik lagi Lord bakalan hadir tentunya dari kedua belah tim. Mereka bakalan coba untuk trapping aja nih kayak yang kamu lihat sekarang di Azumi, Chessa, Bijal. Mereka tuh lagi coba untuk dapat positioning, dan ketika ngelihat adanya namanya Chieri di sana, Mikasa agak sempat kaget dan langsung mundur ke belakang. Refleksnya cepet banget. Iya, dan dengan adanya seorang Fanny yang dibawa sama Aura Phoenix, mereka tuh enak banget sebenarnya buat ngelakuin kick off yang tadi beberapa kali dilakukan ke arah seorang Ukeru dan juga seorang Chieri. Tapi kali ini dari Dewa United kayaknya bakal lebih menyatu lagi. 3 pemain, bahkan 4 pemain terlihat di sana di area semak-semak dan juga teras rumah. Tapi belum adanya satu inisiasi yang dibuka karena Aura Phoenix pun mereka masih ada satu PS di area top lane untuk clearing ke arah wave-nya, dan Lord juga sudah enhance di Lord yang kedua. Iya, sudah hadir kembali tentunya Bapak Lord yang kedua. Bakalan coba untuk di start sama teman-teman dari Aura Phoenix. Dan sementara ini aku lihat zoningnya udah ada di 2 orang, Bulat dan juga Chessa. Tapi Azuminya udah mulai coba untuk menahan nih karena Arachi dari tadi kelihatan dia mau coba untuk masuk memberikan vision, tapi sepertinya Lordnya masih bisa didapatkan dengan mudah oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Gak dikasih sentuh sama sekali ke arah Lord untuk Dewa United Eve kali ini, menandakan mereka harus bersiap-siap untuk defense ke arah inner turret mereka maupun ke arah base turret yang bakal menjadi satu hal krusial ketika turret mereka berhasil ditumbangkan dan Lord akan muncul dari area top lane. Yes, nah ini dia teman-teman, kalau kalian lihat di kiri dan kanan bawah layar itu ada live report dari GH masing-masing, live report nih. Keren banget kan? Ada teman-teman dari Aura Phoenix yang sangat fokus di area sebelah kanan caster dan juga di sebelah kiri caster ada Dewa United Eve tentunya yang super fokus karena mereka pastinya pengen melakukan defense yang terbaik supaya mereka masih bisa mendapatkan poin, karena di sini Aura Phoenix tuh sedang mendapatkan posisi yang lebih enak dan juga memiliki keuntungan dari segi network sekitar 3.000 sampai 4.000. Yes, benar-benar live report ya ternyata. Dan ini dia dari Dewa United yang harus benar-benar menahan Lordnya yang udah mulai masuk. Bijal dari bagian belakang mungkin bakal jadi incaran utama dengan Downing Light yang juga udah dibuka. Mystical Shield connect karena satu pemain saja, namun Wizard Red-nya bukan benar-benar berhasil connect karena 3 pemain sekaligus. Chessa dalam bahaya. Apakah masih ada Black yang
tapi nampaknya nggak ada lagi Blast Shield. So, mereka harus mundur lagi. Aura Phoenix masih dibikin untuk ngelakuin reset lagi dengan Dodic Light yang begitu menyakitkan ke seluruh penjuru lane out jauh. Iya, Chesa ya benar-benar sekarang tinggal satu kotak aja HP-nya. Tapi tadi, Reynolds apatis seorang Bijel itu sempat mengenai ke arah badan dari Cherry dan langsung setengah darah ya. Itu serem banget sih sebenarnya. Untung dia masih full HP tadi. Ya ini damage dealer emang sama-sama kuat ya dari kedua tim ini sebenarnya. Kalau ngomongin Batrix tadi, udah ada DHS, Hunter Strike dan juga Blade of Despair, gak heran damage yang masuk itu bakalan sesakit itu. Dan dia barusan ganti sepatu. Nah iya, ganti sepatu juga. Dan Xavier yang kali ini item penetrasi udah dari sana, Enchanted dan juga COD ngebuat dia bisa nge-spam banget karena double light ataupun misalnya yang mungkin harus di-respect nantinya dengan adanya beberapa Athena Shield yang belum dibentuk oleh Aura Phoenix. Ada satu di Azumi sih. Ada satu di Azumi tadi. Jadi sebenarnya mungkin udah ada respectnya, cuman buat teman-teman dari Aura Phoenix mungkin mereka nggak sering ketemu sama Aura, maksudnya Dewa Aura. Jadi mungkin mereka kayak belum respect. Kalau Azumi kan biasanya pasti bakalan ketemu, apalagi di depan banget. Tapi ternyata barusan satu immortality dari seorang bulat pecah, hampir saja tertik down dengan adanya downing light dari seorang Aura. Tapi lihat Mikasanya bakal coba untuk masuk, ternyata malah mendapatkan shutdown untuk seorang Ukiru. Mikasa tidak disangka-sangka termakan trap yang dibangun oleh teman-teman Dewa United If 5 lawan 1. Ya sulit sih. Iya sulit, meskipun emang punya mobilitas yang tinggi ya. Tapi kalau kita lihat hero-hero dari Dewa United If ada Kupa yang bisa ngegiket, menahan pergerakan, ada Mystical Field juga, Cherry juga bisa ngedorong. Dan ini bakal jadi satu hal yang sulit ketika Mikasa harus menghadapi 5 pemain sekaligus. Tapi ini dia Lord yang udah mulai spawn, mungkin bakal coba untuk diamankan oleh teman-teman dari Dewa United If. Apakah nggak lihat Ukiru, nggak apa-apa, santai. Atau tidak ada, karena dari seorang Chesa sendiri juga udah mulai memberikan seluruh bola-bola jahatnya karena seorang Arachi. Udah mulai mundur juga, Azumi dalam bahaya, escape lane seperti apa yang akan dibawa karena dari satu circling eagle dia terbuka dan bakal coba untuk menginterkan seorang Arachi dan juga Cherry. Dikejar 4 pemain dari Aura Phoenix. Sabar dulu karena masih ada Lord sebenarnya yang bisa mereka amankan. Iya, dan ini dia yang dari tadi menjadi PR dari Aura Phoenix ya. Satu inner turret jebol, kecolongan. Karena bottom lane-nya sering banget ditinggalin, dan ini akhirnya membuat mereka jadi agak sedikit miss. Tapi so far untuk sekarang mereka karena masih leading juga, mereka masih bisa mendapatkan Lord-nya dengan cukup mudah karena tadi sudah memukul mundur teman-teman dari Dewa United If dengan menyekaratkan mereka. Benar-benar, dan Genesis sudah ada di sana dari seorang Dewa Aura, menandakan akan ada penetrasi yang lebih terasa lagi. Sementara Chesa tadi udah ada Holy Crystal yang sempat dia amankan. So tadi aku ngeliat itemnya Chesa itu udah ada Divine Glaive juga, sama kayak seorang Dewa Aura. Jadi sama kedua match dari masing-masing tim ini sudah punya item penetrasi yang sebenarnya cukup oke. Panas dingin sih ya. Panas dingin. Demam langsung Dewa United If kalau misalnya meriang. sama Chesa, benar meriang banget ya. Tapi ini dia Lord yang sudah mulai masuk. Ada 16 yang bahkan berhasil dibuka oleh seorang Arachi, tapi ternyata nggak akan berimpact maksimal karena nggak ada damage tambahan yang bisa dikeluarkan. Lordnya bakal coba dikeluarkan terlebih dahulu menjadi target utama, sementara seorang Jenny yang baru saja hadir dengan kupanya berjalan-jalan dan mencari gigitan berikutnya. Satu tembakan connect karena seorang Cherry, tapi masih adanya regen yang ngebuat dia bakalan cukup tanky di area terdepan. Dan Bijal dalam bahaya, untungnya dari seorang Ukiru ngejump ini ke arah seorang Mikasa, bukan seorang Bijal. Dan Chesa juga dalam bahaya yang sama karena kali dari seorang Mikasa yang ternyata bakal coba untuk masuk, harus kehilangan 2 pemainnya sekaligus, itu seorang Bulat dan juga Azumi. Iya, sayang banget Bulat tadi nggak bisa escape karena dia bukan bawa flicker, tapi kan dia bawanya sprint ya teman-teman. Jarang juga sih Esmeralda bawa flicker ya, kebanyakan spell purify atau kalau kata Cipi spell berdoa. Spell berdoa. Keren banget. Keren Itu banget ya. iya, maksudnya itu supaya tidak terkena stun, tidak terkena sisi gitu kan. Jadi itu adalah buff tambahan. Spell berdoa. Iya. Purify. Oke, kalau kita lihat lagi juga dari seorang Chesa, dan kita langsung terbuka, tapi sepatunya ada di kandang singa, di mana 3 pemain Dewa United ada di sana bersama seorang Kupa tentunya yang akan langsung menahan pergerakan dari seorang Chesa. Wah, tapi teman-teman dari Aura Phoenix juga sepertinya mereka coba untuk memanfaatkan di area top lane-nya ini dari seorang Mikasa, tapi di area mid lane-nya inner turret-nya harus direlakan karena tadi juga cuman ada Bijal doang yang dikirim untuk membersihkan. Sementara itu untuk purple-nya sendiri sudah berhasil diamankan, tapi Cherry 1v1 situation bersama dengan seorang Mikasa, coba untuk digesek lagi, tapi Mikasa lebih memilih untuk mundur karena Arachi dan juga Dewa Aura sudah hidup. Takutnya kalau di follow up malah menjadi bahaya. Betul, jangan sampai jadi bumerang ketika udah mulai berhasil ngasih inisiasi, bahkan memecahkan immortal. Kita anggap aja itu cukup ya untuk sekarang. Dan masih karena 20 menit, nggak terasa
Kali ini dari kedua tim harusnya bakal butuh bantuan ke arah Bapak Lordnya terhormat untuk bisa nge-end game kali ini. Apalagi dengan beberapa base turret saja yang tersisa dari Dewa United Eve dan juga hanya ada 4 turret yang tersisa dari Aura Phoenix. Iya, dan sementara itu juga kalau kita melihat teman-teman dari Aura Phoenix, aura jahatnya sudah mulai kembali terlihat, tapi ingat masih ada trap dari Papa Kupa juga yang sudah dikeluarkan oleh seorang Jenny dan mereveal posisi dari teman-teman Aura Phoenix. Setup trappingnya gagal dan malah menjadi mundur dari kedua tim. Oh ya, Spapul Surface ini bakal cukup merepotkan juga sih ya. Udah Iya. terlihat di beberapa semak-semak di sana ngebuat dari Aura Phoenix gak punya tempat persembunyian lagi, akan selalu terbaca semua posisi mereka di area mapnya. Dan Arachi yang akan bisa dibilang mencoba untuk menginisiasi karena serang bulat dan berhasil mendapatkan damage yang begitu banyak, tapi masih ada sprint yang bisa tertrigger juga untuk seorang bulat. Yes, untungnya sih masih bisa di-trigger juga dan langsung kabur dengan cukup cepat, ditambah dengan Frost Moon Shield juga, makanya tadi dia masih bisa sustain dari seorang bulat. Sementara itu Cherry dan juga Arachi sepertinya hendak mengganggu ke arah Purple Buff, tapi teman-teman dari Dewa United Eve lebih memilih untuk mengamankan Lord yang keempat. Wow, Lord ya berhasil diamankan kali ini, tapi masih ada pergerakan dari Aura Phoenix juga. Entah mereka bakalan komit juga ke bagian depan atau akan menunggu aja ketika Lordnya sudah mulai muncul. Mikasa, clearing wave harus benar-benar dilakukan kali ini karena Mikasa bisa dibilang satu-satunya hero yang punya mobilitas paling tinggi dari tim Aura Phoenix. Ya, makanya dari tadi dia yang kita bilangnya itu jadi gosokan. Naik atas, naik bawah Mondar gitu kan mandir. untuk bersihin wave gitu. Betul. Tapi nggak masalah karena ini adalah pola permainan yang biasanya nanti akan dijalankan oleh Assassin ketika mereka udah mulai masuk kayak ke arah late game, ketika nanti udah mulai team fight dan main pick off itu jadi agak sulit, kecuali seperti ini maksanya datang di depan muka langsung aja digesek sama seorang Mikasa. Tapi Jenny-nya masih punya WON, sepertinya masih bisa untuk kabur. Konsil dari seorang Arachi bakalan coba untuk dihindari, tapi dengan masih adanya steel cable walaupun terkena stun masih ketarik kabelnya, bos. Iya, tapi Arachi yang udah langsung turun ke bagian bawah menandakan adanya satu informasi yang kuat banget dari Dewa United Eve kali ini. Satu down nilai berhasil dibuka juga karena pemain di sana memberikan poking damage dan dominant blast-nya kayak langsung berhasil connect dengan adanya flicker yang dibuka juga karena 3 pemain. Tapi balik lagi belum ada backupan damage juga dari bagian belakang karena dari seorang Cherry pun masih fokus ke arah base turret yang masih terlihat di sana. Kupa dikirim ke bagian terdepan juga kali ini, hilang sudah mid base turret dari Aura Phoenix. Iya, keadaan malah jadi berbalik. Aura yang tadinya sempat memimpin malah mulai di-press kembali oleh teman-teman dari Dewa United Eve dan bahkan high ground turret hanya tersisa 1 di area top lane saja. 2 di tengah dan bawah itu sudah rontok semuanya oleh teman-teman dari Dewa United Eve. Aura Phoenix sudah mulai harus memikirkan cara lain untuk bisa mendapatkan peruntungan lebih banyak dan juga yang paling penting adalah purple buff sebenarnya untuk Fanny supaya dia bisa gesek-gesek terus. Iya, cuma masalahnya baru aja kita melihat dari purple buff-nya yang berhasil diamankan. Mau melakukan penculikan juga kayaknya udah bakal jadi satu hal yang sulit, Mikasa. Energinya boros kan. Nah iya, dari energinya dia benar-benar harus lebih berhati-hati lagi kalau mau main sabar. Oke, clearing karena wave di area top maupun di area bottom lane sama yang seperti dilakukan oleh Cherry. Atau kali ini dari seorang bulat yang berhasil tergigit dengan adanya seorang Kupa yang udah mulai marah. Tapi ternyata hanya menjadi satu ancaman dan pembuangan resource saja untuk teman-teman dari Dewa United Eve karena Aura Phoenix masih bisa mempertahankan 5 pemain mereka. Betul. Nah, Mikasa di sini dia bakalan jadi kayak clearing aja untuk sekarang, bersihin dulu minionnya dari atas dan bawah karena rotasi dia yang paling cepat. Oke tuh. Mungkin dia mau coba untuk nunggu Mikasa kalau sampai keluar, tapi dia udah recall, Bu. Jadi dia pulang. Oke tuh kayaknya udah bakalan balik lagi ke area mid lane, mungkin join bareng bersama teman-temannya untuk ikut trapping di area mid lane. Walaupun menurut aku trapping harusnya lebih ke arah dekat Lord sih. Tapi Jenny udah mulai buka juga dengan pop surprise-nya juga dari bash ke bash. Supaya dia bisa enak dan itu yang bikin Arachi-nya juga jadi masuk bash-nya itu udah aman gitu loh. Bener sih, ini yang jadi repotan juga sebenarnya buat teman-teman dari Aura Phoenix. Tapi Lordnya udah mulai muncul di sana. Arachi juga udah ngecek arah semak-semak adanya seorang bulat, bahkan para pemain dari Aura pun udah mulai mendekat. Setup akan dilakukan seharusnya, tapi Fanny-nya dari seorang Mikasa masih menunggu adanya purple buff yang akan muncul untuk bisa dapetin potensinya ketika adanya perebutan fight ke arah Lord. Iya, kalau kita lihat sekarang teman-teman dari Dewa United Eve mereka masih mencoba untuk meraba-raba di mana teman-teman Aura Phoenix yang lain yaitu Bijel dan juga Chessa pastinya yang dicari. Tapi di area bottom lane-nya masih bakalan coba untuk di-clear dari seorang Mikasa, hampir aja GG minion ya. Iya, itu udah masuk loh. Enggak, tapi kan ini udah menit 41, udah detik 41 lewat, jadi udah minion udah keluar. Betul. Bisa ditahan, santuy. Buat Mikasa juga nyusul juga gampang, tapi tolong Chessa sakit banget 2 bar HP langsung saja hilang dan Ukeru coba untuk makan
diarahkan lagi ke arah seorang bulat dan dibantu dengan adanya Jenny, tapi Jenny jadi cukup sekarat dan Azumi kayaknya bakalan berniat untuk mengejar, tapi Azumi mulai terjebak di tengah ruang nostalgia, dikejar oleh 4 orang tadi teman-teman Dewa United If, dan sekarang fightnya jadi agak sedikit berantakan karena tadi Mikasanya sempat terkena oleh teman-teman dari Dewa United If. Winter Truncheon dan juga Immortality tidak bisa menyelamatkan nyawa dari seorang Mikasa. Yes, Winter Truncheon kali ini nggak bisa save the day. Bahkan dari Dewa United If yang kali ini harusnya bisa ngedapetin langsung ke area Lordnya tanpa adanya gangguan. Doniland bahkan dibuka oleh seorang Dewa Aura masih untuk memberikan seluruh gangguan yang bisa dia berikan. Karena hanya ada 3 pemain yang tersisa, Mikasa masih butuh waktu sekitar 50 detik lagi meskipun memang untuk Lord Spawn-nya masih cukup lama untuk bisa ditahan sih. Betul, hari-hari ya kalau VG nge-cast match pembukaan pasti hard game karena mereka semua bersemangat banget tentunya. Dari Dewa United If, Aura Phoenix, kalau kemarin itu Nikma Galaxy lawan Aura Phoenix. Aura Phoenix, Nikma Galaxy, MBR itu hobi banget late game. Hobi banget late game, hobi banget 3 game jangan-jangan juga untuk hari ini. Tapi kita bakal lihat juga untuk replaynya sedikit di mana dari seorang bulat Esmeralda yang terkenal dengan badannya yang tebal itu kayak dihancurkan semua stigma yang udah ada dengan gigitan dari seorang Kupa dan juga damage output entah itu dari Direct ataupun dari teman-teman Dewa United If yang lainnya juga. Nah ini ketika fightnya kepisah, Mikasanya udah dive in, tapi teman-teman dari Aura Phoenix sudah pada sekarat juga dan akhirnya Mikasanya ya udah kejebak di sana ngelawan 4 orang dari Dewa United If dan dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi tadi satu gerakan yang cukup cepat juga ketika Immortality-nya langsung dijual ganti Winter Truncheon, tapi sayangnya memang nggak bisa selamat. Iya, Celia juga udah nanam bola di depan sana untuk meruntuhkan ke area Lordnya bulat dalam ancaman lagi belum bisa menjadi badan buat teman-temannya dari seorang Cherry juga udah mulai nge-push minion wave, udah mulai masuk tapi Kupa masih fokus di area base turret untuk top lane-nya. Mikasa dalam bahaya, Mystic Field-nya Coding membuat Mikasa gak bisa bergerak sama sekali, gak ada cable yang bisa dikeluarkan juga. 16 gak ada flicker di sana yang mau dibuka tapi base-nya berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari Dewa United If menjadi game kemenangan pertama untuk Dewa United.